Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, kita benar-benar sampai di penghujung Ramadan. Kita bermohon kepada Allah dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun depan, dan hidup kita senantiasa berada dalam kebaikan. Bapak Ibu, di penghujung Ramadan ini saya akan menyampaikan bab terkait dengan sunnah-sunnah safar. Karena kita umumnya, atau mungkin hari ini sudah ada sebagian jamaah yang mudik ya, melakukan perjalanan, melakukan safar untuk kembali kemana Bapak? Ke kampung halaman. Kita menyebutnya kampung halaman. Meskipun di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kampung halaman kita itu di mana? Di akhirat. Nanti bisa dilihat diantaranya dibahas di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-64 dan beberapa ayat yang lain. Penyebutan dunia itu bukan kampung halaman, tetapi hanya tempat hidup sesaat. Di antaranya kita diingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibun. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun. Wa ma hadhil hayatad dunya, dan tidaklah kehidupan dunia. Jadi penyebutan dunia ini adalah kehidupan. Kita ini hanya sementara hidup di dunia. Illa lahu wa la'ib, kecuali hanya lahu, senda gurau, wa la'ibun, dan permainan. Jadi kehidupan dunia itu hanya sementara, maksudnya isinya adalah senda gurau dan permainan. Namun kita diingatkan wa inna daral akhirah, dan sungguh kampung halaman akhirat atau negeri-negeri akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Jadi di dunia ini sekali lagi ternyata bukan kampung halaman kita. Karena ketika ada orang yang meninggal, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita kembali bukan ke dunia tapi ke akhirat. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Hanya saja saat ini kita belum melihatnya secara langsung. Oleh karenanya Bapak Ibu, kegiatan mudik ini kan umumnya adanya di Asia Tenggara ya. Mungkin di negara-negara lain selain Asia Tenggara mboten umum mudik ini. Dan di Indonesia ini segala daya upaya dilakukan untuk bisa mudik. Dengan ningali berita-berita sekarang ya, macet itu tidak main-main, berkilo-kilo macet, dan macetnya macet di tol. Tol nih kalau macet ya, saking banyaknya orang. Sementara kita juga melihat yang berangkat mempersiapkan bekal, segala sesuatunya dipersiapkan, yang terima tamu juga mempersiapkan. Kemarin saya lewat di salah satu perumahan itu sudah mulai banyak black dicuci Bapak, dijongkir ya. Wah, ini siap-siap riyo ya. Pagi hari ini tadi saya berangkat ke Masjid Al-Basit, sudah mulai banyak motor itu dengan segala upaya
ngajeng diparingi tas dicancang rumput Jepang. Wengking ditambahi kayu, diparingi tas malih dicancang rumput Jepang. Masya Allah. Luar biasa. Niki pundi niki, ngono niki juragan. Napa mawon dipersiapkan ya Allah. Mobil niku sampai bagian atas napa niku namanya masih dipenuhi dengan barang. Lho ngoten niku biasane mantuk, mboten kurang, nambah. Ya. Masya Allah. Sehingga hal ini saya lihat, Masya Allah, perjuangan yang di luar pulau berusaha pulang. Sampai-sampai ingin dapat tiket kapal, ada kurang lebih 10 orang tertipu, calo tiketnya palsu. Jangan bayangkan perjuangannya untuk sampai ke kampung halaman di dunia, Darud Dunya. Maka menjadi pertanyaan besar kita, nopo yang sudah kita persiapkan untuk Darul Akhirah, kan ngoten. Nopo niki sing dibeto dicancang rumput Jepang dan nopo amal ini cek katut ya. Dan ini saya sampaikan di bab safar Bapak Ibu. Ada adab, ada etika ketika kita akan melaksanakan safar atau mudik nanti, agar seluruh kegiatan yang kita lakukan saat mudik atau saat safar itu bernilai ibadah dan tidak hanya bekal untuk kampung halaman di dunia, tapi perjalanan kita itu menjadi bekal untuk di akhirat nanti. Saya pernah menyampaikan, dan ini sudah terjadi dari beberapa berita yang kita lihat, niatnya mudik ke kampung halaman di dunia, tetapi oleh Allah diberi bonus. Tidak di dunia, tapi langsung tembus. Kan kita juga tidak tahu. Apakah kita yakin perjalanan mudik nanti kita bakal kembali ke rumah kita? Belum tentu, tidak ada jaminan. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah persiapan. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disampaikan di dalam hadis riwayat Al-Bazzar, dinilai hasan dan perawinya sebagaimana perawi di dalam Bukhari dan Muslim. Demikian penjelasan hadisnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza kharajta min manzilika fasalli rak'ataini tamna'anika min makhrajis su." Apabila engkau hendak keluar atau hendak pergi dari rumahmu, dari tempat tinggalmu, fasalli rak'ataini, maka salatlah 2 rakaat. Kita menyebutnya sholat sunnah safar, ya. Sebelum berangkat kita sholat sunnah 2 rakaat. Pernah ada yang bertanya, Ustaz, kalau sudah bermake up, ngoten ibu-ibu, pertanyaan ini wabot. Nek sing tanglet ibu-ibu niku mesti wabot, bingung kula nek jawab. Ustaz, kalau sudah bermake up bagaimana? Loh, saderenge wudu napa dereng? Lupa belum wudu. Niki pertanyaan niki, yuk nopo ibu-ibu? Eman make up nopo eman salate ngoten ya? Monggo jenengan pertimbangkan ibu-ibu. Ketika kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat itu, maka apa yang didapatkan? Tamna'anika min makhrajis su. Maka Allah akan menjagamu dari keburukan ketika keluar rumah. Jadi perjalanan seseorang yang ketika akan berangkat melaksanakan sholat 2 rakaat itu, Allah akan menjadikan perjalanannya berisi kebajikan. Karena orang mudik itu Bapak Ibu ketemu banyak hal, ya. Ketemu banyak hal. Kadang nggih tenggoran sesama mobil, isine akhirnya wis muacet tenggoran. Ini kalau kita tidak punya ketahanan, kesabaran, wis niku mboten sida riyatin, tukaran tenembong gitu. Atau ada banyak hal lain yang mungkin kita mengarahkan kepada maksiat dalam perjalanan. Nah, ini juga hati-hati, khawatir terkait dengan hal tersebut. Niki katose enten gastrek. Persiapan mudik nih. Yang kedua,
Wa idza dakhalta manzilaka fasalli rak'ataini tamna'anika min madkhalis su. Dan jika engkau hadir atau engkau datang di rumahmu, maka sholatlah 2 rakaat. Allah akan menjagamu dari keburukan yang masuk ke rumahmu, atau Allah akan menjaga dari keburukan ketika kita sudah hadir. Nah, ini kita menyebutnya dengan sholat sunnah. Kalau berangkat kita sebut istilah fikihnya ya. Ketika berangkat kita menyebutnya dengan sholat sunnah safar. Ketika sampai rumah atau sampai wilayah kita, maka kita menyebutnya dengan sholat sunnah. Sholat sunnah apa nih? Dereng nate dong. Ketika berangkat sholat sunnah ya. Ketika pulang pegel ustaz, pun nyampe griya atus-atus tilem. Dalam fikih kita menyebutnya dengan sholat sunnah kudum, atau kita sampai di wilayah rumah kita. Kita juga diingatkan sekali lagi dalam proses safar yang pertama menata hati, niatnya adalah untuk silaturahim, bukan niat untuk riya, untuk ujub. Kemarin teman-teman iPhone Center niku bercerita, Lebaran itu banyak yang ngerental iPhone, Bapak Ibu. Bukan beli loh ya, ngerental iPhone 1 pekan. Macem-macem, mungkin kalau promosi iPhone Center. Macem-macem, artinya niatnya untuk apa kira-kira pinjam iPhone? Nggih, kersane nggak ada handphone Android mawon cukup. Kadang-kala kan begitu. Nah, ini kehati-hatian kita, niatnya awal sudah silaturahim, jangan kemudian bergeser. Ini fungsi sholat sunnah 2 rakaat agar niat kita lurus untuk silaturahim. Kemudian kita juga diingatkan berpamitan atau ngabari ketika akan perjalanan, menyampaikan saya perjalanan ya menuju ke rumah ini dan itu. Supaya apa? Diketahui kalau nanti ada sesuatu, memberi kabar. Selanjutnya kita juga diingatkan terkait doa ketika keluar rumah, yakni membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu diantaranya. Nanti ketika dalam perjalanan itu kita naik kendaraan ada doanya gitu. Ketika berhenti kita tidak melepaskan diri dari berdoa, atau bahkan jika memungkinkan ketemu dengan masjid, kita sholat sunnah di masjid, ada banyak prosesnya. Nah, ini yang saya bahas 2 hal tadi di dalam hadis. Kemudian ketika Allah mentakdirkan kita dari perjalanan mudik yang lama itu kembali ke rumah, maka kita diingatkan salah satu hadis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima. Nah, kalimat ini yang digunakan untuk qudud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila qadima, datang, min safarin, dari safar, bada'a bil masjidi faraka'a fihi rak'ataini. Beliau lebih dulu mendatangi masjid, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ini di dalam fikih dijelaskan, Bapak Ibu, ketika kita nanti habis perjalanan jauh sampai di wilayah yang sudah dekat dengan rumah kita, maka boleh kita berhenti dulu di masjid, sholat sunnah 2 rakaat. Ini kondisi yang di dalam fikih disampaikan yang mendekati cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dalam kondisi mesti sanai nang omah misalkan, maka sampai di rumah jenengan bisa wudu, kemudian mensucikan diri, sholat sunnah 2 rakaat. Namun apabila sampai wilayahnya atau sampai rumahnya sementara sudah waktunya sholat fardu, sholat wajib, sudah adzan berkumandang, maka didahulukan sholat wajibnya. Jadi 3 kondisi ini jenengan bisa yang mana? Ini dianjurkan
sifatnya tidak wajib namun dianjurkan, agar ketika masuk ke daerah atau ke wilayah kita, bahkan masuk ke rumah kita, tidak ada keburukan ketika safar yang menyertai ikut masuk. Keburukan ini dalam arti banyak hal Bapak Ibu, apakah kejahatan atau penyakit. Nah ini menjadi pembiasaan baru yang mungkin nanti kita lakukan. Berangkat kita sholat sunnah 2 rakaat sampai kita sholat sunnah 2 rakaat. Bahkan dari Ibnu Umar ini disampaikan, dari Ibnu Umar beliau menyampaikan doa ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun, kami kembali dengan bertaubat, beribadah dan memuji Rabb kami. Dalam perjalanan niatnya adalah ibadah kepada Allah, ketika kembali niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lebaran ini akan menjadi lebaran yang semakin hari semakin kita memperbaiki diri dari satu lebaran ke lebaran yang lain. Yang utama jangan sampai kemudian Syawal datang benar-benar lebar ya. Semerap lebar, telas sedanten. Insyaallah ini adalah akhir Ramadan terkait dengan hadis-hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang saya sampaikan. Insyaallah di bulan Syawal kita akan kembali melanjutkan kitab Al-Adabul Mufrad. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.